Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Kehadiran pers diharapkan bisa membantu Bawaslu dan masyarakat dalam mengawal pemilu. Harga telur di pasaran masih tinggi akibat minimnya distribusi kepada para pedagang. Ya, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi lainnya bersama saya Komang Astri. Dan saya Yasinta Tibuhala. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya baik pemirsa, kita awali informasi hari ini di Kabupaten Kupang. Masih banyak pemilih potensial di Kabupaten Kupang yang belum memiliki EKTP. Setelah melakukan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam daftar pemilih sementara, KPUD Kabupaten Kupang telah melakukan pleno terhadap data pemilih sementara hasil perbaikan. Kendati demikian, masih banyak hal yang menjadi temuan bagi Bawaslu Kabupaten Kupang, di mana hingga saat ini masih banyak pemilih potensial di Kabupaten Kupang yang belum memiliki EKTP. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang, Marton Reo, mengatakan dari hasil pengawasan secara melekat oleh Bawaslu Kabupaten Kupang dan jajarannya, serta pada saat proses dilakukan pencermatan data pemilih, maka ditemukan masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan EKTP oleh masyarakat Kabupaten Kupang, di mana sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki EKTP. Hal tersebut terjadi di hampir semua kecamatan di Kabupaten Kupang, seperti Kecamatan Nekamese. Data real masyarakat yang belum memiliki EKTP adalah sebanyak 509 orang. Ditambahkan, adapun data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kupang ini merupakan data yang diambil langsung dari masyarakat. Untuk itu, terhadap perbaikan EKTP warga sebagai pemilih potensial tersebut, Bawaslu juga telah merekomendasikan kepada Dispenduk Capil Kabupaten Kupang untuk dapat melakukan upaya perbaikan agar pemilih potensial yang belum memiliki EKTP bisa diakomodir dan bisa menyampaikan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Dispenduk Capil telah menyanggupi sehingga dalam waktu dekat akan turun ke semua kecamatan melakukan proses perbaikan. Kalau yang belum punya KTP ya, KTP-nya yang belum punya itu sudah diinventarisir dan sarannya ke Dukcapil yang berwenang. Ada berapa banyak Pak? Sementara datanya belum direkap secara keseluruhan, tadi baru kita persiapkan. Tetapi khusus untuk Nekamese itu data realnya ada 509 dan kemudian dari Dukcapil itu sudah kita akan mungkin dalam 1 hari kemudian berpola. Itu data real, data yang diambil langsung dari masyarakat. Itu hampir semua kecamatan soal KTPI yang belum ada itu banyak. Jadi harapannya kali ini ya data pemilih kita lebih bagus lah dari kemarin. Ia berharap upaya yang akan dilakukan oleh Disduk Capil nanti bisa mengakomodir semua masyarakat yang belum memiliki EKTP. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang mulai hari ini Rabu 17 Mei hingga 23 Juni 2023 mendatang melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Kupang yang diusung oleh partai politik. Pada tahap ini KPU akan melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan dari para bacalek. Pendaftaran bakal calon anggota legislatif pemilu 2024 resmi ditutup pada Minggu 14 Mei 2023 yang lalu.
Sebanyak 18 partai politik peserta pemilu telah mendaftarkan caleg yang akan berkompetisi memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Deki Balo mengatakan, setelah pendaftaran bakal caleg ditutup, pihaknya akan melakukan verifikasi administrasi. Tahapan verifikasi ini akan berlangsung mulai dari hari ini 17 Mei hingga 23 Juni 2023. Ada dua kategori yang digunakan untuk penilaian atau penelitian. Yang pertama, kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen persyaratan. Apabila ada dokumen yang belum benar dan sah, maka partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen tersebut pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon legislatif. Yang diverifikasi itu adalah berkas-berkas calon dari tiap partai politik, yaitu tentang berkas administrasinya yang sudah dipersiapkan, itu diperiksa validitas datanya, apa itu valid atau tidak, itu yang akan diperiksa. Jadi nanti setelah diperiksa berkas-berkas tersebut, nanti akan didata, kemudian akan dikonfirmasi kembali ke partai politik untuk segera diperbaiki. Tentunya kalau sampai batas waktu yang ditentukan dan tidak ada perbaikan, berarti dianggap gugur calon tersebut. Sesuai PKPU nomor 10 tahun 2023, verifikasi administrasi meliputi verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Kemudian dilanjutkan tahap berikutnya yaitu penyusunan daftar calon sementara, meliputi pencermatan rancangan daftar calon sementara atau DCS, dan penyusunan dan penetapan daftar calon sementara DCS. Sementara penetapan daftar calon tetap atau DCT meliputi pencermatan rancangan DCT dan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap DCT. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Kehadiran pers diharapkan bisa membantu Bawaslu dan masyarakat dalam mengawal pemilu demi mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan dengan aman dan taat aturan demi mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Media gathering yang diselenggarakan oleh Bawaslu Ngada melibatkan insan pers yang ada di Kabupaten Ngada dengan mengusung tema publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Ngada. Pertemuan ini menitik beratkan pada aspek pengawalan dan pengawasan melekat terhadap semua tahapan pemilu 2024. Masih banyaknya potensi pelanggaran pemilu yang harus diwaspadai dan diharapkan dapat dicegah secara dini. Hal ini merupakan langkah preventif untuk bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Ngada, Nongki Sebo, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas dibutuhkan kerjasama yang solid, termasuk bersama pers, melakukan pencegahan dini dengan terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mencegah pelanggaran pemilu untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik. Tahapan pemilu hari ini adalah yang lagi hangat adalah tahapan pencalonan bakal calon anggota DPR Kabupaten, Provinsi maupun pusat. Bawaslu sangat membutuhkan peran pers, terutama dalam proses bagaimana mensosialisasikan pengawasan tahapan. Karena kalau Bawaslu bekerja sendiri, maka mungkin sangat terbatas informasinya. Tapi kalau umpama pers bekerja bersama Bawaslu dalam konten pengawasan tahapan, mulai dari awal sampai dengan akhir, ada 11 tahapan pada pemilu ini, maka peran pers untuk mensosialisasikan larangan yang menjadi bagian yang sangat integral daripada komitmen semua seorang pemimpin menjadi pemimpin yang masa depan, itu akan sangat membantu Bawaslu.
Pers diharapkan dapat melaksanakan pengawalan dan pengawasan melalui karya jurnalistik untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama memerangi kecurangan dan pelanggaran pemilu, termasuk money politik dan black campaign yang sering terjadi jelang pemilihan umum. Dari Kabupaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT. Di pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Dari Flores. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bersama tim manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka sejak bulan Februari 2023 memperjuangkan peralihan status Rumah Sakit Umum Daerah beralih menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kabid Humas dan Rekam Medik Rumah Sakit Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka, Dr. Paul Lameng, kepada TVRI menjelaskan, guna menunjang peralihan tersebut pihaknya tengah melakukan penyusunan dokumen perangkat daerah serta sosialisasi dan bimbingan teknis pun telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur serta secara teknis pendampingan langsung dari Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada. Peralihan BLUD tentunya bertujuan untuk membangun manajemen pengelolaan keuangan di RSUD yang lebih fleksibilitas. Sejalan dengan amanat Permendagri nomor 79 tahun 2018, mendorong pengelolaan RSUD demi meningkatkan profesionalisme, mendorong entrepreneurship, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik yang bermutu dan berkualitas berdasar standar pelayanan minimal atau SPM. Untuk persiapan dokumen itu kami dibantu oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM Yogyakarta. Mereka yang membantu kami untuk persiapan dokumen. Dokumennya sudah jadi dan sekarang sudah masuk ke tahap proses penilaian oleh tim penilai dari Pemda. Terkait dengan persiapan, kami dengan dibantu oleh PKMK UGM sudah menyiapkan dokumen terkait. Di antaranya dokumen rencana strategis, standar pelayanan minimal dan tata kelola. Juga ada beberapa surat yang lain. Dokumen sudah kami siapkan, sudah kami serahkan kepada Pemda dan tim penilai untuk dinilai sehingga pada saat ini tahapannya sudah masuk ke dalam tahapan penilaian. Pelaksanaan layanan Rumah Sakit Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD akan mulai dilaksanakan pada akhir Mei 2023 jika kerja tim asesmen pemerintah telah bekerja dan merekomendasikannya. Intinya, pihak manajemen Rumah Sakit Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka siap melaksanakannya. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Jelang penyelenggaraan haji, sejumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Nagekeo mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Airamo. Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu persyaratan utama dalam penyelenggaraan haji. Bertempat di Rumah Sakit Daerah Airamo, 6 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Nagekeo menjalani pemeriksaan kesehatan. Berbagai tahapan pemeriksaan kesehatan dilalui dengan antusias, dibantu oleh tenaga medis dan dokter di rumah sakit setempat. Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Nagekeo, Irjan Ishak, menjelaskan pemeriksaan kesehatan terhadap calon jemaah haji merupakan salah satu tahapan yang wajib diikuti dan menjadi dokumen persyarat utama yang harus dilengkapi oleh jemaah haji. Kabupaten Nagekeo mendapat kuota sebanyak 10 calon jemaah haji, namun 4 calon jemaah haji dibatalkan, yakni 3 telah meninggal dunia dan 1 mengalami gangguan kesehatan permanen. Kesehatan bagi calon jemaah haji, karena kaitan dengan kesehatan ini merupakan hal yang sangat urgen sekali, karena ini menentukan untuk mereka bisa berangkat dan tidak, merupakan salah satu persyaratan dari persyaratan-persyaratan yang ada. Kita butuh kerjasama dari semua pihak, baik dari jemaah haji yang bersangkutan maupun keluarga ataupun pemerintah setempat, bagaimana mendukung
program ini mereka bisa sampai ke Tanah Suci Mekah, kemudian mendapat gelar haji mabrur. Untuk kelancaran penyelenggaraan haji diharapkan kerjasama dari semua pihak, yakni keluarga calon jemaah haji, pemerintah dan masyarakat, dengan cara masing-masing memberikan dukungan kepada para calon jemaah haji agar ibadah dapat berjalan dengan aman dan lancar. Para calon jemaah haji diminta untuk tetap menjaga kesehatan selama proses ibadah haji. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, pembiayaan operasi pemisahan bayi kembar Siam, anak dari pasangan Franciscus Boli dan Emiliana Poni Aran dari Desa Pandai, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kepala BPJS Flores Timur Yuliana Kristina Germana Kerans kepada wartawan menegaskan kepesertaan ibu dan bayi kembar Siam sudah masuk dalam program Kartu Indonesia Kesehatan atau KIS penerimaan bantuan yuran yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga jaminan kesehatan secara keseluruhannya ditanggung oleh negara melalui Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Olehnya, pasien ibu dan bayi ini merupakan pemegang kartu BPJS Kesehatan, sehingga seluruh pelaksanaan operasi hingga penanganan pasca operasi akan dibiayai menggunakan anggaran negara yang dikendalikan oleh BPJS. Kepesertaan dari ibu dari kedua bayi ini adalah KIS penerima bantuan yuran yang didanai oleh APBN. Secara regulasi, bayi dari ibu pemilik atau kepesertaan PBI-APBN otomatis menjadi kepesertaan dari PBI-APBN juga. Sehingga ketika lahir, kedua bayi sudah didaftarkan menjadi kepesertaan dari KIS PBI-APBN. Jadi dia masuk dalam satu rangkaian jaminan, di mana untuk pembiayaan terhadap pasien yang ditangani oleh rumah sakit itu mengacu kepada tarif INACI BIJIS yang ditetapkan oleh Kemenkes. Kepala BPJS Flores Timur pun berharap agar keluarga pasien ibu dan bayi kembar Siam ini tidak lagi berpikir terkait biaya kesehatan, termasuk biaya operasi yang ditangani saat ini. Pada prinsipnya, negara telah hadir melalui program JKN KIS dan kepesertaan masyarakat dalam program tersebut demi membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, Pansus DPRD LKPJ Bupati Timor Tengah Selatan segera mengeluarkan rekomendasi dan catatan terkait temuan ribuan alsintan yang mubazir di gudang Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan. Martin Tulaka, Ketua Panitia Khusus DPRD Timor Tengah Selatan LKPJ Bupati, menjelaskan bahwa pihaknya dan tim akan segera mengeluarkan rekomendasi dan catatan kritis kepada pemerintah, dalam hal ini Bupati Timor Tengah Selatan, terkait temuan ribuan alsintan yang tidak difungsikan hingga menjadi rongsokan dan mubazir akibat termakan usia karena tidak difungsikan. Rusaknya alat-alat tersebut bukan karena difungsikan, tetapi dipakai terlalu lama dan rusak dengan sendirinya. Itu sebabnya negara, dalam hal ini daerah, yang dirugikan miliaran rupiah. Jika rekomendasi temuan Pansus tidak diindahkan pemerintah daerah, maka langkah selanjutnya akan dilanjutkan ke ranah hukum. Tentu ada beberapa alsintan yang tersedia di gudang dan belum terdistribusi kepada kelompok penerima manfaat. Itu dari Pansus memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah, tentu dalam hal ini secara teknis ada di Dinas Pertanian, untuk melakukan verifikasi dan validasi kepada kelompok-kelompok yang nanti bisa mendapatkan alsintan ini sesuai dengan fungsi masing-masing. Sebab dengan adanya sejumlah alsintan yang tersedia di sini dan terkesan mubazir dan tidak dimanfaatkan, menunjukkan bahwa kita masih lemah dalam manajemen kelompok pertanian di masyarakat. Pantauan TVRI di tempat penampungan alsintan milik Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan di Desa Nela Lete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Selasa 16 Mei 2023 pukul 5 sore tampak di sekeliling gedung terparkir ribuan alat mesin pertanian yang masih baru namun kondisi sudah rusak karena tak difungsikan. Sekian lama terkena panas dan hujan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia kembali mengadakan patroli terkoordinasi bilateral dengan nama Gannet Operation. Operasi ini dilaksanakan bersama dengan Australian Border Force atau ABF dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Operasi Gannet merupakan patroli terkoordinasi bilateral antara Bakamla RI dengan Australian Border Force atau ABF dengan melibatkan unsur maritim lainnya seperti KKP. Pelaksanaan operasi tahun 2023 ini merupakan tahun ke-7 dilaksanakan oleh Bakamla RI dan kemungkinan untuk tahun depan operasi akan dilaksanakan di Australia. Dalam operasi Gannet 7 2023 melibatkan sejumlah aset patroli yang terdiri dari KN Pulau Nipa 321 milik Bakamla RI, KP Orca 1, dan satu Maritim Airborne Surveillance pesawat udara patroli dari Ditjen PSDKP, KKP, serta ADV Cape Naturalis, dan satu pesawat udara patroli dari ABF. Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Frins Flag mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia dan penegakan hukum di yuridiksi Indonesia, Operasi Gannet 2023 ini merupakan patroli yang berfokus untuk mengamankan dan memberikan keselamatan serta jaminan bagi pengguna pelayaran-pelayaran di laut, terutama pelaut di wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia. Jadi kerjasama ini sudah dibangun dan akan terus meningkat untuk peningkatan capacity building, dan juga kami mengundang pemerintah daerah karena ya kita tahu di sini juga Ruhyat Kupang sendiri adalah sebagian pesantren dan nelayan. Jadi kita juga mengamankan para nelayan di sini kerjasama dengan pemerintah daerah, dan itu ada Australian Border Force di sini untuk saling bekerja sama, koordinasi apabila ada temuan atau ada tindakan-tindakan pelanggaran di laut, termasuk penyelundupan, kemudian people smuggling dan lain-lain. Yang intinya adalah kejahatan atau tindak pidana di laut. Operasi Gannet 7 tahun 2023 dibuka oleh Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Frits Flag. Dalam upacara pembukaan tersebut hadir Kepala Kantor Zona Maritim Timur Laksma Bakamla Haris Joko Nugroho, Deputi Komander Maritim Border Command ABF Benyamin Hani, dan Koordinator Kelompok Operasi Armada Ditjen PSDKP Saiful Umam. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Pemirsa, pelayanan publik bagi masyarakat di Desa Enoneten, Kecamatan Amanuban Selatan pada musim hujan berhadapan dengan akses jalan yang cukup menantang. Selain melintasi Sungai Maiskolen 3 kali, sejumlah titik rawan yang hampir tidak bisa dilewati dengan kendaraan. Meskipun jarak dari Panite ibu kota Kecamatan Amanuban Selatan menuju Desa Enoneten hanya belasan kilometer, namun membutuhkan waktu 1-2 jam pada musim panas, itu pun hanya bisa menggunakan kendaraan penggerak depan dan belakang. Sementara kendaraan roda 2 biasanya digunakan untuk ojek dengan biaya Rp50.000 pada musim panas dan Rp100.000 pada musim hujan. Sedangkan jalanan pada musim hujan nyaris putus total. Hal ini disebabkan karena akses dari dan menuju Desa Enoneten harus melintasi Sungai Maiskolen yang membelah desa-desa di kecamatan tersebut sebanyak 3 kali. Saat musim hujan, air meluap menjadi banjir dan pada kondisi ini tidak ada kendaraan yang bisa melintas meskipun dengan spesifikasi kendaraan penggerak depan dan belakang. Selain akses jalan yang cukup menantang, Desa Enoneten belum mendapatkan pelayanan listrik, sehingga kebutuhan malam hari menggunakan lampu pelita, lilin, dan sebagian kecil fasilitas desa menggunakan penerang bertenaga surya. Kepala Desa Enoneten Paulus Tobe kepada TVRI mengatakan bahwa Desa Enoneten didiami lebih dari 300 kepala keluarga dan lebih dari 1.000 jiwa yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani.
Desa Enoneten menjadi desa yang paling jauh di Kecamatan Amanuban Selatan. Kondisi desa ini menjadi perhatian seluruh komponen desa sehingga saat musrenbang tiba, sering dinaikkan semua kebutuhan menjadi prioritas, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Pihaknya memaklumi karena wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat luas dengan 32 kecamatan, 168 desa dan 12 kecamatan, sehingga ia bersama seluruh warga menunggu dan berharap segera mendapatkan perhatian. Mungkin kami di Amanuban Selatan ada 10 desa, tapi ini desa Enoneten ini yang paling jauh dari kabupaten, dari kecamatan, sehingga pelayanan kesehatan agak sulit kalau kita ke puskesmas. Tapi sejak tahun 2018 melalui anggaran dana desa kami membangun satu unit fasilitas kesehatan, yaitu Pulindes yang sementara ada di sini, sehingga bisa membantu masyarakat dalam pelayanan. Seperti ada batuk pilek tidak perlu sampai di puskesmas, tetapi datang langsung saja ke Pulindes dan mendapat pelayanan. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, pemirsa, 4 desa di Kecamatan Semau mendapat jatah program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTLS. Maksud kami PTSL. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL merupakan program prioritas nasional melalui Kementerian ATR BPN. Program ini berupa percepatan pendaftaran tanah masyarakat yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah karena lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini. Kondisi ini seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di tengah masyarakat. Untuk itu, program PTSL tersebut bertujuan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Kantor BPN ATR Kabupaten Kupang sedang melakukan pengukuran tanah masyarakat di Kecamatan Semau. Camat Semau Yoel Laitabun ditemui saat memantau langsung proses pengukuran tersebut mengatakan, untuk tahun 2023 ini program PTSL ini Kecamatan Semau dijatah 4 desa, yakni Desa Bokonusan, Desa Letbaun, Desa Uitao, dan Desa Batuinan. Camat Yoel menambahkan saat ini melalui program tersebut pihak BPN Kabupaten Kupang sendiri sedang melakukan pengukuran tanah warga di keempat desa tersebut, kemudian langsung memproses sertifikat. Warga diwajibkan memasukkan berbagai dokumen persyaratan untuk proses sertifikasi. Program PTSL ini dinilai membantu masyarakat Kecamatan Semau karena selama ini banyak masyarakat yang memiliki tanah tetapi belum memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah. Kami selaku pemerintah Kecamatan Semau sangat berterima kasih, di mana untuk tahun ini kami mendapat program pengukuran tanah di Kecamatan Semau. Ada 4 desa, yaitu Desa Uitao, Desa Bokonusan, Desa Letbaun, dengan Desa Batuinan. Jadi 4 desa ini yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengukuran tanah. Jadi kegiatan ini sangat membantu kami karena selama ini juga berupaya untuk melakukan pengurusan tanah itu kan dilakukan secara perorangan atau secara individu kan tentu butuh lebih banyak waktu, butuh lebih banyak anggaran. Tetapi dengan kehadiran program dari pertanahan ini sangat membantu kami masyarakat. Camat Yoel berharap semua proses pengukuran dapat berjalan dengan baik. Berbagai dinamika yang muncul di tengah masyarakat saat ini yang dapat menghalangi program ini hendaknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian tidak menghalangi semua proses dari program PTSL sehingga semua warga Kecamatan Semau memiliki kepastian kepemilikan tanah. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya dari Kabupaten Belu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Harga telur di pasaran masih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya distribusi telur kepada para pedagang. Harga telur di pasaran saat ini masih tinggi karena minimnya pasokan dari sejumlah distributor ayam petelur. Kondisi ini terjadi di pasar tradisional Kota Atambua, Kabupaten Belu. Harga telur ayam di sejumlah lapak pedagang dijual dengan harga Rp65.000 per papan, isi 30 butir. Sebelumnya harga telur ayam Rp50.000 per papan, sementara harga eceran Rp2.500 per butir. Kenaikan harga telur ini dipengaruhi oleh distribusi telur ke pedagang tidak sebanding dengan permintaan pasar yang tinggi. Pedagang mengaku naiknya harga telur mempengaruhi harga jual kepada pembeli, sehingga para pedagang tetap menjual di atas harga normal. Meski demikian, permintaan akan telur ayam di pasaran tetap tinggi. Pembeli pun mengaku sekalipun harga naik, namun kebutuhan telur tetap ada untuk industri rumah tangga maupun untuk kebutuhan makan sehari-hari. Telur di pasaran ini berapa kakak? 60. Satu rak berapa kakak beli? 65.000 kok. Kalau biasanya kakak dong beli harganya berapa kakak? Biasanya dulunya 50. 50 ya? Oh sekarang sudah naik ya? Sudah naik harga sembako naik, semua sembako naik. Ini pengaruh tidak dengan kebutuhan dari di rumah? Warga masih berharap harga telur ayam bisa kembali normal sehingga tidak membebani warga. Kalau peraknya 65.000. Itu dia perak tuh ada berapa butir? 30. Kalau harga sebelum kan? Harga sebelumnya itu 50. Kalau kakak ini dia naik ini karena memang sudah pasokan dari distributor dia menurun ataukah memang pengaruh ini pembelian makin banyak ini kakak? Itu sudah patokan dari distributor. Distributor ya. Kalau harga naik begitu tetap pembeli normal kakak? Tetap itu kan makanan ininya orang. Makanan ya. Kebutuhan utama masyarakat kakak. Itu biar bagaimana? Kan itu kebutuhannya memang. Harga telur ayam sudah ditentukan langsung oleh pihak distributor, sehingga pedagang tetap menjual dengan harga saat ini. Untuk stok telur ayam saat ini berasal dari luar Kabupaten Belu. Sedangkan telur ayam lokal kurang diminati karena telah terbiasa dengan telur dari luar sekalipun harga jualnya tetap sama. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pengembangan kecap wrapping yang didirikan Romo Bernardus, Pastor Paroki Kajong, Kecamatan Reok Barat, kini mendapatkan perhatian dari Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Gubernur meminta produk kecap wrapping dapat memenuhi kebutuhan di NTT. Di Kajong, Kecamatan Reok Barat, berkesempatan mengunjungi produk UMKM kecap wrapping. Kecap wrapping yang didirikan oleh Romo Bernardus Paulus, Pastor Paroki Kajong tersebut terus berkembang hingga kini. Hal itu membuat Gubernur NTT memberikan apresiasi bagi Romo Bernardus dan anak-anak muda yang tergabung dalam UMKM itu. Gubernur Victor Laiskodat menjelaskan ketergantungan kepada kecap dari luar NTT hingga kini sangat tinggi. Karena itu ia memberikan dukungan dan dorongan agar produk kecap wrapping berkembang lebih maju lagi, agar dapat memenuhi kebutuhan di NTT. Gubernur NTT Victor Laiskodat menyebut kecap wrapping ini sangat unggul dan baik. Ia akan membantu dalam mempromosikan kecap wrapping tersebut, yakni di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata super premium. Di mana Nusa Tenggara Timur termasuk salah satu provinsi yang ketergantungan kecap datang dari Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa kita mampu untuk memproduksi kecap sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, dan nantinya kecap ini bisa dijual keluar juga. Kita menyiapkan untuk seluruh supply chain yang ada di Labuan Bajo, yang ada di Kupang, yang ada di Sumba dan yang lain-lain. Kita akan dorong untuk kecap-kecap ini dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri, tidak perlu datang kecap dari luar lagi. Dalam pertemuan di tempat UMKM tersebut, Romo Bernardus Paulus menjelaskan kesulitan saat ini hanya izin BPOM-nya. Gubernur yang didampingi Dirut Bank NTT menyanggupi membantu pengurusan izin dari BPOM sehingga produk kecap wrapping yang didirikan sejak 2022 tersebut legal dan berkembang pesat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur memborong kecap tersebut untuk oleh-oleh ke Kupang. Bangga karena Pak Gubernur juga sudah mendukung BMKB kami, jadi senang kami akan memproduksi lebih banyak lagi karena sudah banyak juga orang yang membeli kecap ikan dan orang juga sudah sangat terima dengan baik kecap raping ini. Kami juga bangga karena profit yang kami dapat juga sangat lumayan. Lumayan. Sudah sampai kemana nih pemasaran selama ini? Sudah sampai di luar provinsi juga sudah di Jakarta. Kecap raping merupakan binaan Bank NTT. Saat ini rata-rata penghasilan sebulan 6 hingga 7 juta rupiah. Setiap hari rata-rata produksi 300 botol. Bila izin BPOM keluar dapat meningkatkan perekonomian UMKM dan anak-anak muda yang tergabung dalam UMKM tersebut. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, digitalisasi UMKM mendorong peningkatan kelas ekonomi ibu-ibu usaha sehingga usahanya dapat terus berkembang di pasar online. Pelatihan literasi keuangan dan digital diperuntukkan bagi 1.000 pelaku UMKM perempuan di Manggarai, bertempat di Aula Assumpta Katedral Ruteng. Kegiatan ini sebagai pendorong meningkatnya perekonomian ibu-ibu di Kabupaten Manggarai. Peserta mendapatkan pemberdayaan melalui program pelatihan yang diberikan kepada wanita ultramikro atau UMI dan diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha atau PKU PNPM. Turut hadir Sekda Manggarai, Fansi Jahang, didampingi pemimpin PT PNPM Cabang Denpasar, Tatang Sevi Setiono, dan Muhammad Rifai selaku Briling Departemen Head Kanwil Denpasar. Program pemberdayaan ini dirancang melalui pengembangan kapasitas usaha dengan tema Ata Manggarai Sebernaseng Agu Bae Samanweru yang memiliki arti warga Manggarai rajin menabung dan melek teknologi. Nomor induk usaha juga diberikan bagi semua nasabah PNM. Pelatihan bersifat pendampingan bertujuan mendorong peningkatan pengetahuan akan pentingnya memiliki perizinan usaha, sehingga legalitas usaha terjamin dan dapat meningkatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan. Jadi peran PNM khususnya kami itu kan memang ditugaskan dapat amanah memang sama Presiden sama Pak Menteri BUMN, memang kita harus memberi layanan bagi mama-mama yang khususnya memang nggak dapat secara ini ya, di bank itu nggak secara kriterianya nggak masuk, jadi PNM hadir untuk itu. Jadi mama-mama yang kita kasih modal, kita dampingin, nggak harus yang sudah gitu yang memang benar-benar prasejahtera kecil. Memang ini kami dorong mereka punya usaha, kita latih untuk naik kelas, bisa membawa ekonomi keluarganya untuk jadi sejahtera. Pemerintah Manggarai memberikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi terhadap lembaga keuangan seperti BUMN ini, sehingga dalam ke depan meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Manggarai. Lebih dari 32.000 lagi. Lebih dari 32.000. Pemerintah Manggarai senantiasa akan memberikan dukungan lewat instansi teknis dalam rangka koordinasi, pembinaan, dan seterusnya. Presiden menugaskan PNM untuk memberikan layanan bagi ibu-ibu yang kesulitan meminjam di bank. Kehadiran PNM akan mendampingi dan mendorong UMKM dalam melakukan usaha agar naik kelas dan lebih baik dalam membantu ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya, pemirsa, pengembangan pola pertanian berbasis ramah lingkungan oleh Stiper Bajawa Flores mendapat perhatian dari Laval University Kanada yang tertarik untuk mempelajari pola pertanian, khususnya program Kampus Sawah Merdeka. Program ini dinilai sukses dengan menggunakan pupuk cair organik untuk mendapatkan hasil pertanian yang melimpah sembari merawat alam. Beginilah suasana panen perdana panen perdana Tamana padi yang dikembangkan dengan menggunakan pupuk cair organik oleh Stiper Bajawa Flores. Upaya ini mendapat perhatian dari Laval University Kanada dengan mengirimkan 5 mahasiswi bidang argeoteknologi untuk mempelajari pola pertanian berbasis ramah lingkungan. Pupuk cair organik yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah ternak dan pertanian ini selain terbukti ramah lingkungan, ternyata mampu meningkatkan hasil produksi pertanian dan tahan terhadap hama penyakit.
Dengan demikian, masyarakat petani dapat menggunakan secara luas pupuk cair organik di tengah kelangkaan pupuk dengan harga yang mahal. Dosen penggerak kampus Sawah Merdeka Stiper Bajawa Flores Romo Rovinus Neto Wuli menjelaskan bahwa inovasi dan kreativitas di bidang argeoteknologi terus dikembangkan untuk bisa menghasilkan produk pertanian berbasis ramah lingkungan sesuai dengan kurikulum merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia demi menghasilkan generasi milenial yang unggul dan berkarakter. Kita Stiper Flores Bajawa, saya dan teman-teman di Prodi Agroteknologi sebagai dosen penggerak Kampus Sawah Merdeka, kami bersama seluruh mahasiswa dalam home base agroteknologi ini melaksanakan sudah 2 tahun akademik program Kampus Sawah Merdeka. Hari ini kita melakukan panen perdana tadi oleh Bapak Wakil Bupati Ngada dan bertepatan dengan momentum kehadiran para mahasiswi, 5 mahasiswi dari Laval University, Kanada. Dan kehadiran mereka di sini, mereka mau belajar karena mereka dari jurusan agroteknologi. Keberadaan 5 mahasiswa Laval University Kanada dari Prodi Argoteknologi merupakan pencapaian pihak Stiper Bajawa Flores dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan produksi pupuk cair organik demi membantu para petani dalam peningkatan hasil pertanian untuk perbaikan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, demi mendukung kemajuan informasi dan pencapaian pembangunan, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS oleh Kepala Dinas Kominfo Dona Andreas Korsini yang disaksikan oleh Bupati Nagekeo Johannes Don Boscodo di ruangan Bupati Nagekeo. Bupati Nagekeo Johannes Don Boscodo mengatakan dalam mendukung pencapaian informasi pembangunan, pemerintah terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini sebagai bentuk proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dikatakannya TVRI adalah salah satu lembaga penyiaran publik yang sudah sangat lama dan diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan juga TVRI mampu memberikan kritik kebijakan pemerintah yang mengalami ketimpangan. TVRI diharapkan mampu menjadi media pemersatu bangsa melalui informasi-informasi yang dapat mencerdaskan masyarakat. TVRI ini saya berharap akan sangat hati-hati, bijak dalam mengangkat setiap materi pemerintah. Yang pertama itu mendorong kemajuan, ya. Yang kedua menggalang kebersamaan, persatuan. Dan yang ketiga, ya, tidak segan-segan mengkritik hal-hal yang sudah jauh menyimpang, terutama yang tidak mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, pemirsa, unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka Kupang resmi melepas 698 wisudawan-wisudawati periode 1 tahun 2023 yang berasal dari 22 kabupaten kota di Provinsi NTT. Rona bahagia terpancar dari 698 wisudawan-wisudawati Universitas Terbuka yang berbahagia dalam momen wisuda Selasa 16 Mei 2023. 698 wisudawan-wisudawati ini berasal dari program D3, Sarjana dan Pasca Sarjana yang terdiri dari Magister Ilmu Administrasi 1 orang, Akuntansi 4 orang, Manajemen 28 orang,
perpajakan 2 orang, administrasi negara 20 orang, ilmu hukum 34 orang, ilmu komunikasi 8 orang, ilmu pemerintahan 46 orang, perpustakaan 1 orang, sosiologi 1 orang, agribisnis 1 orang, pendidikan bahasa Indonesia 2 orang, pendidikan biologi 1 orang, pendidikan fisika 1 orang, pendidikan matematika 1 orang, PG PAUD 77 orang, dan PGSD 315 orang. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Universitas Terbuka Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Bisnis, Rahmat Budiman SSM Hum PhD mengatakan, di tengah era keterbukaan dan teknologi, para lulusan Universitas Terbuka harus mampu beradaptasi dan terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat bersaing di dunia kerja nanti. Dengan mandat yang diberikan kepada Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum, banyak manfaat yang didapatkan, sehingga hal ini akan terus dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Esther Siubelan Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Dan pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media, pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Komang Astri, mewakili bekerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan aktivitas Anda dan sampai jumpa.